Halo anak-anak Miss semua, selamat pagi. Hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Nah, anak-anak Miss, pada pertemuan keempat ini yang menjadi materi pembelajaran kita yaitu arti bertobat. Menurutmu, apa artinya bertobat? Pasti kamu tidak asing lagi mendengar kata bertobat. Apakah manusia perlu bertobat? Mengapa? Nah, anak-anak Miss, untuk lebih memahami dari arti bertobat ini, maka simaklah video pembelajaran kita pada pertemuan 4 ini. Suatu hari, Yesus bercerita tentang seorang anak laki-laki yang pergi dari rumah orang tuanya. Kata Yesus, adalah seorang anak laki-laki yang tidak mau tinggal di rumah orang tuanya lagi. Ia ingin menikmati hidupnya dengan caranya sendiri. Suatu hari, anak itu meminta uang dari ayahnya. Lalu ia pergi. Ia ingin pergi ke sebuah negeri yang jauh. Di negeri yang jauh itu, ia hidup bersenang-senang. Ia melakukan apa saja sesuka hatinya. Tiap hari kerjanya hanya bersenang-senang. Ia menghamburkan uang untuk membeli apa saja yang ia inginkan. Setelah beberapa waktu, uangnya habis. Anak itu tidak tahu harus berbuat apa. Ia kelaparan tetapi tidak sanggup membeli apapun untuk dimakan. Ia hanya mengenakan pakaian compang-camping. Tidak seorang pun yang mau peduli dan menolongnya. Ia tidak berani pulang karena sadar telah berbuat salah. Ia takut ayahnya menolak dan mengusirnya. Ia duduk merenung, katanya dalam hati, ayahku mempunyai cukup makanan, tetapi aku kelaparan. Aku akan menemui ayahku. Aku akan mengatakan kepadanya, betapa aku sungguh menyesal. Aku akan mengakui bahwa aku tidak layak menjadi anaknya. Lalu aku akan memohon agar diberi pekerjaan. Aku akan menjadi hambanya. Anak itu memutuskan untuk pulang meskipun hatinya takut. Apakah sang ayah akan menerima atau mengusirnya? Sementara itu, sang ayah memikirkan anaknya itu setiap hari. Ia menyayangi anaknya, ia ingin anaknya pulang. Setiap hari ia menengok ke jalan untuk melihat barangkali anak itu datang. Suatu hari sang ayah menengok ke jalan dan melihat dari kejauhan anaknya datang. Lalu sang ayah berlari menyongsong anak itu. Ia memeluk anak itu dan menciumnya. Ia begitu bahagia hingga menangis. Anak itu juga menangis, katanya. Ya ayah, aku tidak layak untuk menjadi anak ayah. Biarlah aku menjadi hamba ayah. Aku akan bekerja pada ayah. Akan tetapi sang ayah berkata, tidak, engkau adalah anakku. Aku begitu bergembira karena engkau pulang kembali. Sang ayah memberi anak itu pakaian yang bagus untuk dikenakan. Ia memberinya sepatu baru, ia memasukkan sebuah cincin emas yang bagus ke jarinya. Ia membuat pesta untuknya, ia sangat gembira menyambut kepulangan anaknya. Sang ayah bersukacita dan bergembira karena anaknya yang hilang telah pulang kembali. Yang terpenting anaknya telah sadar dan bertobat. Yesus pun pernah berkata, Bapa kita di surga juga bergembira bila seorang berdosa kembali padanya. Anak-anak Miss, mari kita simak video berikut ini. Saulus bertobat dari Kisah Para Rasul 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar
dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya.
Nah, anak-anak Miss, demikianlah cerita tentang pertobatan Saulus. Nah, untuk rangkuman pembelajaran pada pertemuan ini, bertobat berarti menyesali perbuatan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, mengakui tindakan yang menyedihkan hati Tuhan, berjanji tidak melakukannya lagi dan mengubah sikap hidup ke arah yang baik, yaitu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan kata lain, pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Setiap orang berdosa harus bertobat sebagai tanggapan atas anugerah keselamatan dari Allah yang disediakan bagi setiap manusia. Nah, anak-anak Miss, untuk tugas kamu, tuliskanlah tindakan yang menyedihkan hati Tuhan dan perubahan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya, mengucap kata makian, kasar, dan tidak sopan. Nah, perubahan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan adalah perubahan sikap, bertutur kata yang santun, halus, dan sopan. Buatlah dalam buku catatan agama kamu masing-masing ini 9. Kamu buat bentuk tabel seperti ini. Nah, kemudian buatlah sebuah doa yang menyatakan tekad untuk sungguh-sungguh bertobat. Hayati dan praktikkan sungguh-sungguh doa yang kamu buat. Nah, tuliskanlah sebuah doa yang menyatakan tekad untuk sungguh-sungguh bertobat. Nah, kemudian kamu doakan dalam bentuk doa ini dibuat dalam bentuk video. Ketika kamu benar-benar bertekad membuat sebuah doa, nah, kamu buatlah dalam bentuk video. Oke, anak-anak Miss, bisa pahamnya tugas untuk hari ini? Demikianlah pembelajaran agama kita pada pagi hari ini. Tetap semangat buat anak-anak Miss. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Selamat pagi dan tetap semangat.